Sore itu Sabtu 25 Juli 2020 sekitar pukul 16.00. Titi yang penasaran karena tak bisa menemui, juga tak bisa menghubungi Linda sahabatnya. Kemudian berinisiatif untuk mencarinya di rumah kekasih Linda, yakni Rio, yang beralamat di Jalan Arafah 2, BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram. Itu adalah rumah orang tua dari Rio, yang ayahnya merupakan seorang perwira polisi. Setelah menghubungi Rio, pria 22 tahun yang masih berstatus mahasiswa itu berkata jika dirinya dan juga orang tuanya sedang berada di Lombok Tengah. Hanya saja Rio berkata pada Titi, di rumahnya ada Linda yang mungkin jadi menginap. Mendengar itu Titi lega, setidaknya ia tahu kemungkinan Linda memang ada di rumah kekasihnya tersebut. Tapi setibanya di rumah itu, suasana begitu sepi. Titi yang penasaran tetap mencoba memencet bel, juga memanggil-manggil Linda, namun tak ada sahutan. Titi yang penasaran pun lalu mengintip lewat kaca jendela, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat tubuh seseorang yang diyakininya adalah Linda sahabatnya, sudah dalam keadaan tewas di ruang tengah rumah itu. Dengan gemetar sambil menangis, Titi lalu berusaha keluar pagar untuk mencari pertolongan. Saat itulah ada seorang warga setempat yang melihatnya, lalu bertanya apa yang terjadi. Dari sinilah kabar duka kematian Linda sampai pada pihak keluarganya juga pada pihak berwajib. Linda Novitasari, berusia 23 tahun, adalah seorang gadis ayu putri bungsu dari Haja Siti Akmalhar yang merupakan pensiunan guru, sementara ayahnya merupakan purnawirawan polisi. Linda dikenal sebagai pribadi yang ceria, kuat, mandiri, cerdas, dan sayang keluarga. Ia yang bercita-cita ingin menjadi dosen. Begitu lulus S1 Hukum Universitas Mataram, kemudian mendaftar lagi ke S2 Ilmu Hukum. Keluarganya sangat senang, juga mendukung penuh keinginan Linda tersebut. Dan ketika peristiwa pilu itu terjadi, dirinya beberapa hari sebelumnya baru saja dinyatakan lolos setelah mengikuti seleksi program penerimaan S2 Ilmu Hukum UNRAM. Keluarganya tahu Linda memang sedang berpacaran dengan Rio Prasetyananda, seorang mahasiswa berusia 22 tahun, putra dari seorang perwira polisi yang menjabat sebagai Kapolsek Sikur, Lombok Timur. Sementara ibunya berprofesi sebagai bidan. Rio sudah pernah 2 kali datang ke rumah keluarga Linda. Pertama bersama beberapa temannya, yang kedua Rio datang sendiri setelah Hari Raya Idul Fitri. Mengetahui latar belakang keluarga Rio yang berpendidikan, terlebih ayahnya yang juga seorang anggota polisi, sama seperti ayah Linda dulu, maka ibu Linda pun awalnya merasa tenang sang putri dekat dengan Rio. Namun ternyata, setelah beberapa lama saat Linda semakin dekat dengan Rio dan juga berteman akrab dengan Titi, menurut pihak keluarganya, Linda mulai berubah tidak baik. Kadang pergi tanpa izin, masuk rumah sering nyelonong tanpa salam, seolah sopan santunnya pun berkurang. Hingga di hari itu ketika Linda ditemukan dengan kondisi sudah tak bernyawa, membuat keluarganya sangat sedih sekaligus terpukul. Terlebih mengingat perjuangan Linda untuk meraih cita-cita sebagai dosen yang belum terwujud. Dari hasil pemeriksaan polisi, Linda ditemukan tewas terikat tali jemuran di ventilasi ruang tengah rumah orang tua Rio. Karena itu awalnya keluarga Linda tak menaruh curiga, mencoba mengikhlaskan kepergian anak gadis mereka walaupun dengan berat hati. Setelah divisum, jenazah pun dimakamkan di TPU Karangmedain, Kota Mataram pada Minggu 26 Juli 2020. Hanya saja setelah beberapa hari Linda dimakamkan, barulah keluarga mendapat informasi dari petugas rumah sakit yang turut memandikan jenazah Linda bahwa ada tanda-tanda mencurigakan dari tubuh Linda yang tampak ketika dimandikan. Di antaranya tampak memar, luka gores, bekas cakaran, dan beberapa tanda kekerasan lain di tubuhnya. Hal inilah yang kemudian membuat keluarga yakin kematian Linda akibat ulah seseorang. Untuk itu pihak keluarga meminta agar dilakukan ekshumasi terhadap jenazah Linda guna mengetahui penyebab pasti dari kematiannya. Pembongkaran makam dilakukan pada 3 Agustus 2020, di mana dalam autopsi tersebut, selain untuk memastikan penyebab kematiannya, petugas juga mengambil rahim Linda untuk dilakukan pemeriksaan.
Apakah benar Linda dalam keadaan mengandung ketika meninggal? Meskipun dari hasil visum sebelumnya sudah ada bukti USG yang menunjukkan adanya kehamilan itu. Sementara itu dalam upaya pengungkapan kasus, setidaknya ada 23 saksi yang telah dimintai keterangan. Di antaranya adalah pihak keluarga, teman, Rio pacarnya, dan beberapa warga sekitar TKP. Dan begitu hasil otopsi akhirnya keluar, diyakinilah Linda tewas akibat kehabisan oksigen yang diakibatkan oleh cekikan leher hingga menyebabkan patahnya tulang pangkal lidah korban. Kecurigaan tentu saja mengarah pada sosok Rio, apalagi TKP di rumah keluarganya. Anehnya dari keterangan keluarga Linda, begitu Linda ditemukan tak bernyawa, Rio maupun keluarganya tak tampak datang melayat ataupun sekedar menyampaikan duka cita. Ini terasa aneh dan janggal karena Linda tewas di rumah Rio. Setelah bukti-bukti kuat serta keterangan saksi semua mengarah pada Rio sebagai tersangka, maka pria berstatus mahasiswa itu pun segera diamankan. Di hadapan penyidik, Rio tak bisa mengelak lagi. Kepada penyidik, Rio menceritakan kronologi bagaimana peristiwa itu terjadi. Bermula pada hari Kamis, 23 Juli 2020, Linda yang lebih dulu menghubungi Rio kekasihnya ini, meminta ketemuan untuk membahas kehamilan Linda yang telah berusia 3 minggu. Rio, yang kebetulan di rumah sendirian karena orang tuanya sedang berada di Lombok, meminta Linda supaya datang saja ke rumahnya di PTN Royal Mataram. Linda setuju. Hari itu sekitar pukul 17.00, Linda tiba di rumah itu. Mereka sempat ngobrol panjang lebar, lalu mulai bermesraan dan melakukan hubungan badan. Setelah berhubungan, Rio mengatakan pada Linda bahwa dirinya akan pergi ke Bali selama 2 hari dengan alasan untuk mengantar adiknya yang akan mendaftar kuliah di sana. Tapi Linda keberatan ditinggal, intinya tidak mengizinkan Rio untuk pergi. Mulai dari sinilah cekcok mulut pun terjadi di antara mereka. Tak lama kemudian ibu Rio pun menelepon, meminta Rio untuk pulang ke Janapria, Lombok Tengah. Mendengar itu Linda marah karena merasa urusan terkait kehamilannya belum ada solusi. Linda mengancam dengan pisau dan akan mengadukan kehamilannya pada orang tua Rio jika Rio nekat pergi. Tapi kali ini Rio masih bisa menenangkan Linda. Tapi ibunya Rio kembali menelepon sebanyak 3 kali, menyuruh agar Rio segera berangkat. Ketika itulah Linda emosi, kembali mengancam dengan menodongkan mata panah. Melihat itu Rio merasa habis kesabarannya, sambil berkata jangan macam-macam. Dicekiknya leher kekasihnya itu dengan kedua tangannya hingga membuatnya lemas tergeletak di karpet ruang tengah rumah itu. Untuk beberapa saat Rio hanya terdiam, memandangi tubuh kekasihnya yang tak lagi berdaya, padahal kemungkinan Linda ketika itu masih hidup. Bukannya segera menolong, Rio hanya diam termenung sambil menghabiskan 2 batang rokok. Setelahnya ia keluar dari jendela dengan naik motor menuju ke Jempong untuk membeli tali jemuran. Tapi tali itu baru didapatnya di daerah Sengkali, daerah yang lebih jauh lagi. Setelah kembali ke rumahnya, tali yang baru dibelinya itu lalu dibuatnya tali simpul. Rio selanjutnya menjebol lubang angin tembok dapur. Dengan naik sofa diikatnya leher Linda dengan tali itu. Lalu diambilnya bajunya untuk mengelap keringat di tubuh Linda. Kemudian ia berkemas pulang ke Lombok Tengah dengan naik motor. Sesampainya di Jalan Lingkar, Rio berhenti untuk membuang sisa tali dan baju yang sebelumnya digunakan untuk mengelap keringat Linda. Barulah setelah itu ia melanjutkan perjalanan dan tiba di Janapria, Lombok Tengah sekitar pukul 00.30 dini hari, Jumat 24 Juli 2020. Sementara jasad Linda baru di Sabtu sorenya sekitar pukul 16.30 ditemukan oleh Titi temannya. Pengungkapan pembunuhan tersebut selain karena penyidik berhasil mengorek keterangan dari para saksi, salah satunya juga karena berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang berupa sepeda motor milik pelaku, tali bahan nilon, cincin bertuliskan Rio, tali warna orange, pisau dapur, diari kecil, 2 lembar tiket pesawat atas nama Rio, 1 tas selempang milik pelaku, 1 bendel hasil rapid test atas nama Rio, serta 1 tas selempang milik korban. Rio Prasetyananda, pemuda berusia 22 tahun ini
dijerat dengan pasal pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP. Ia dituntut dengan hukuman 15 tahun penjara. 3 Mei 2021, Hakim Pengadilan Negeri Mataram memvonisnya dengan hukuman 14 tahun penjara. Namun pihak Rio memilih ajukan banding atas putusan vonis tersebut. Dan pada Juni 2021, Pengadilan Nusa Tenggara Barat ternyata justru mengurangi vonis hukuman Rio yang semula diputus 14 tahun, malah menjadi hanya 9 tahun penjara saja. Atas putusan pengadilan tinggi tersebut, pihak Jaksa Pengadilan Negeri Mataram mengajukan kasasi. Karena mereka menilai hukuman itu terlalu ringan untuk pelaku yang telah terbukti bersalah. Hanya saja hasil dari pengajuan kasasi ini tidak diketahui ya, apakah hasilnya hukuman Rio Prasetyananda diperberat, tetap, atau malah lebih diringankan lagi. Tapi semoga saja ia diberikan hukuman yang setimpal ya atas perbuatannya. Sekian kisah ini. Semoga dari ini kita semua bisa mengambil pembelajaran. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.